Selamat datang di Dian Aritasari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel menggunakan determinan matriks. Untuk sistem persamaan linier 3 variabel A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2, A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3, maka nilai X, Z, dan Z dapat ditentukan dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, nilai X dapat dihitung dengan dx dibagi d, di mana dx merupakan determinan variabel X, sedangkan d merupakan determinan utama. Nilai Y dapat dihitung dengan dy dibagi d, di mana dy merupakan determinan variabel Y dan d adalah determinan utama. Sedangkan nilai Z dapat ditentukan dengan dz dibagi d, di mana dz adalah determinan variabel Z dan d merupakan determinan utama. Untuk menentukan nilai D atau determinan utama, D merupakan determinan dari matriks berordo 3 kali 3 di mana elemen-elemennya merupakan koefisien-koefisien dari variabel penyusun sistem pertidaksamaan. Jika pada sistem pertidaksamaan memuat 3 variabel yaitu X, Y, dan Z, maka D merupakan determinan matriks berordo 3 kali 3 di mana elemen-elemennya adalah koefisien dari X, Y, dan Z. Kolom pertama merupakan koefisien-koefisien dari X, kolom kedua merupakan koefisien-koefisien dari variabel Y, sedangkan kolom ketiga merupakan koefisien-koefisien dari variabel Z. Untuk determinan variabel X atau dx merupakan determinan dari matriks berordo 3 kali 3 yang elemen-elemennya hampir sama dengan determinan utama. Hanya saja pada bagian koefisien X atau pada kolom pertama, nilainya kita ganti dengan konstanta, yaitu D1, D2, dan D3. Begitu juga untuk dy atau determinan dari variabel Y. dy merupakan determinan dari matriks berordo 3 kali 3 yang elemen-elemennya hampir sama dengan determinan utama. Hanya saja pada bagian koefisien Y atau kolom kedua, nilainya kita ganti dengan konstanta, yaitu D1, D2, dan D3. Sedangkan untuk dz atau determinan dari variabel Z, yang kita ganti adalah koefisien-koefisien dari variabel Z, yaitu pada kolom ketiga. Kita ganti dengan nilai konstanta D1, D2, dan D3. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 5, x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7, dan x dikurangi 2y dikurangi z sama dengan 3. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan determinan utama atau D, determinan X, determinan Y, dan determinan Z. Untuk menentukan determinan utama, langkah pertama kita buat matriks berordo 3 kali 3 yang terdiri atas 3 baris 3 kolom, di mana masing-masing barisnya mewakili persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan ketiga. Sedangkan kolomnya masing-masing mewakili koefisien X, koefisien Y, dan koefisien Z. Untuk kolom pertama, kita isi dengan koefisien-koefisien dari variabel X. Pada persamaan pertama, koefisien dari X adalah 2. Pada persamaan kedua, koefisien dari X jika tidak dituliskan angka di depannya artinya adalah 1. Dan untuk persamaan ketiga, koefisien dari X adalah 1. Maka kita tuliskan bilangan-bilangannya 2, 1, 1. Selanjutnya untuk koefisien dari variabel Y, persamaan 1 koefisiennya adalah 3, persamaan 2 koefisiennya adalah 2, persamaan 3 koefisiennya adalah negatif 2. Maka kita tuliskan koefisien-koefisiennya adalah 3, 2, dan negatif 2. Sedangkan pada kolom ketiga, koefisien dari Z masing-masing adalah 1, 3, dan negatif
X1. Berikutnya, untuk menentukan determinan matriks menggunakan aturan Sarus, langkah yang harus kita lakukan adalah kita memindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke bagian kanan. Kita pindahkan terlebih dahulu kolom pertama, 2, 1, 1. Selanjutnya, kita pindahkan kolom kedua, 3, 2, negatif 2. Ingat, yang dipindahkan ke kanan hanya kolom 1 dan 2. Berikutnya, kita buat garis-garis diagonal ke arah kanan bawah dan ke arah kiri bawah. Untuk diagonal ke kanan tandanya plus, sedangkan diagonal ke kiri tandanya min. Kita mulai dari diagonal yang pertama. Diagonal pertama melewati 3 buah bilangan, yaitu 2, 2, dan negatif 1. Maka kita kalikan bilangan-bilangan yang dilewati oleh diagonal tersebut, 2 kali 2 kali negatif 1. Karena ke arah kanan bawah maka tandanya plus. Plus di depan tidak perlu kita tuliskan. Berikutnya untuk diagonal kedua, bilangan-bilangan yang dilewati kita kalikan 3 kali 3 kali 1. Karena ke arah kanan tandanya plus. Kita tuliskan tanda di depan perkaliannya plus. Berikutnya untuk diagonal ketiga, bilangan-bilangan yang dilewati adalah 1, 1, dan negatif 2. Kita kalikan. Dan tandanya karena arahnya ke kanan, kita tuliskan tanda di depan perkaliannya juga plus. Selanjutnya karena sudah habis, kita berpindah membuat garis diagonal yang arahnya ke kiri bawah. Untuk diagonal ke kiri atau yang berwarna merah, tandanya min. Kita kalikan angka-angka yang dilewati, 1 kali 2 kali 1, tandanya adalah min. Maka kita tuliskan di depan perkaliannya tandanya min. Berikutnya, untuk diagonal kedua, bilangan-bilangan yang dilewati kita kalikan 2 kali 3 kali negatif 2. Karena ke arah kiri bawah tandanya min, maka di depan perkalian kita tuliskan tanda min. Dan untuk diagonal yang ketiga atau diagonal terakhir, hasil perkaliannya 3 kali 1 kali negatif 1. Karena ke arah kiri bawah, maka tandanya min. Kita tuliskan di depan perkalian tandanya min. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Ditambah 3 kali 3 kali 1 hasilnya ditambah 9. Ditambah 1 kali 1 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 2. Plus bertemu dengan min, maka cukup kita tuliskan min 2. Dikurangi 1 kali 2 kali 1 min 2. Dikurangi 2 dikali 3 dikali negatif 2, min dengan min, kita tuliskan plus 12. Dikurangi 3 dikali 1 dikali negatif 1, min dengan min, kita tuliskan plus 3. Kemudian kita hitung jumlah dan selisihnya. Negatif 4 ditambah 9 dikurangi 2 dan seterusnya. Atau kita dapat mengelompokkan bilangan-bilangan yang bertanda plus atau penjumlahan dan bilangan-bilangan bertanda min atau pengurangan. Untuk bilangan bertanda plus atau penjumlahan, 9 ditambah 12 ditambah 3 hasilnya adalah 24. Sedangkan bilangan bertanda min atau pengurangan, min 4, min 2, min 2. Jumlahnya adalah negatif 8. Maka 24 dikurangi 8 hasilnya adalah 16. Sehingga diperoleh determinan utamanya adalah 16. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan dx atau determinan x. Caranya yaitu untuk kolom pertama atau bagian X, kita ganti nilainya dengan konstanta yaitu 5, 7, 3. Sedangkan untuk koefisien Y dan Z kita tuliskan sesuai dengan persamaannya. Maka diperoleh matriks sebagai berikut. Jadi pada bagian X kita ganti dengan konstanta yaitu 5, 7, 3. Berikutnya dengan menggunakan aturan Sarus kita pindahkan kolom pertama dan kedua ke sebelah kanan 5, 7, 3 dan 3, 2, negatif 2. Maka nilai determinan X-nya kita buat garis diagonal ke arah kanan, kita kalikan 5 kali 2 kali negatif 1, karena ke kanan tandanya plus, di bagian depan tidak perlu kita tuliskan. Selanjutnya untuk diagonal kedua, kita kalikan bilangan-bilangan yang dilewati 3 kali 3 kali 3. Karena ke arah kanan tandanya plus, maka di depan perkalian kita tuliskan tanda plus. Dan untuk diagonal ketiga, 1 dikali 7 dikali negatif 2. Karena arahnya ke kanan, maka untuk tanda di depan perkalian kita tuliskan tandanya
plus. Berikutnya, kita kalikan yang arahnya ke kiri bawah. Untuk diagonal pertama, 1 dikali 2 dikali 3, karena ke kiri, maka tanda di depan perkalian adalah min. Diagonal berikutnya, 5 kali 3 kali negatif 2, karena ke arah kiri, maka di depan perkalian kita tuliskan tandanya min. Dan untuk diagonal berikutnya yang terakhir, bilangan yang dilewati adalah 3 kali 7 kali negatif 1. Karena ke arah kiri, maka tanda di depan perkalian kita tuliskan min juga. Selanjutnya kita kalikan 5 kali 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 10, ditambah 3 kali 3 kali 3 plus 27, ditambah 1 kali 7 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 14, dikurangi 1 kali 2 kali 3 min 6, dikurangi 5 kali 3 kali negatif 2 min dengan min plus 30, dikurangi 3 kali 7 kali negatif 1 min dengan min, maka tandanya plus 21. Selanjutnya kita operasikan, boleh urut dari depan atau kita kelompokkan. Jika kita kelompokkan, maka yang bertanda plus 27 ditambah 30 ditambah 21 hasilnya adalah plus 78. Untuk yang bertanda min atau pengurangan, min 10, min 14, min 6, maka hasilnya adalah min 30. 78 dikurangi 30, maka diperoleh nilai dx adalah 48. Berikutnya yang ketiga, untuk menentukan dy, maka pada bagian y atau pada kolom kedua, koefisien-koefisiennya kita ganti dengan nilai konstanta, yaitu 573. Sedangkan untuk koefisien x dan koefisien z, nilainya tetap sesuai persamaannya. Untuk menentukan determinan dengan menggunakan aturan Sarus, kita pindahkan dulu elemen-elemen pada kolom pertama dan kolom kedua ke sebelah kanan. Kita tuliskan kolom pertama, elemen-elemennya adalah 211. Untuk kolom kedua, elemennya adalah 573. Berikutnya kita buat garis diagonal ke arah kanan bawah. Kita kalikan bilangan-bilangan yang dilewati oleh garis tersebut, yaitu 2 kali 7 kali negatif 1, karena ke kanan tandanya plus. Diagonal kedua, 5 kali 3 kali 1, karena ke kanan tandanya plus, kita tuliskan di depan perkalian tandanya plus. Untuk diagonal ketiga, bilangan yang dilewati adalah 1 kali 1 kali 3. Karena ke arah kanan, maka di depan perkalian kita tambahkan tanda plus. Berikutnya yang arahnya ke kiri bawah, kita mulai dari diagonal pertama. 1 kali 7 kali 1 ke arah kiri, maka tandanya min, kita tuliskan di depan perkalian min. Diagonal kedua, 2 kali 3 kali 3, karena ke arah kiri, maka di depan perkalian kita tuliskan tanda min. Dan diagonal ketiga, 5 kali 1 kali negatif 1, karena ke arah kiri, maka tanda di depan perkalian juga min. Selanjutnya kita kalikan 2 kali 7 kali negatif 1, negatif 14, ditambah 5 kali 3 kali 1, plus 15, ditambah 1 kali 1 kali 3, plus 3, dikurangi 1 kali 7 kali 1, min 7, dikurangi 2 kali 3 kali 3, min 18, dikurangi 5 kali 1 kali negatif 1, min dengan min, maka hasilnya plus 5. Kita kelompokkan yang bertanda plus 15 plus 3 plus 5, maka jumlahnya adalah 23. Sedangkan yang bertanda min atau pengurangan, min 14, min 7, min 18, hasilnya adalah negatif 39. 23 dikurangi 39 hasilnya adalah negatif 16, maka nilai dy sama dengan negatif 16. Selanjutnya untuk menentukan dz, kita buat matriks berordo 3 kali 3 untuk koefisien-koefisien dari z. Nilainya kita ganti dengan konstanta, yaitu 573. Sedangkan koefisien dari x dan y kita tuliskan sesuai dengan persamaannya, maka diperoleh matriks sebagai berikut. Berikutnya untuk menentukan determinan dengan menggunakan aturan Sarus, kita pindahkan elemen-elemen pada kolom pertama dan kedua ke kanan. Kita tuliskan kolom pertama elemennya adalah 211, kolom kedua elemennya adalah 3, 2, dan negatif 2. Selanjutnya kita buat garis diagonal ke arah kanan bawah. Kita kalikan elemen-elemen yang dilewati oleh garis tersebut. 2 dikali 2 dikali 3, karena ke arah kanan tandanya plus.
Selanjutnya untuk diagonal kedua, 3 kali 7 kali 1, karena ke arah kanan maka tanda di depannya plus. Dan untuk diagonal ketiga, bilangan yang dilewati adalah 5 kali 1 kali negatif 2, karena ke arah kanan maka tandanya plus. Kita tuliskan di bagian depan perkalian tandanya plus. Selanjutnya untuk diagonal yang arahnya ke kiri bawah. Untuk diagonal pertama, bilangan yang dilewati adalah 5 kali 2 kali 1, karena ke arah kiri maka tandanya min. Kita tuliskan di bagian depan perkalian tandanya min. Diagonal kedua, 2 kali 7 kali negatif 2, karena ke arah kiri tandanya min, maka di bagian depan perkalian kita tuliskan tanda min. Dan untuk diagonal terakhir, bilangan yang dilewati adalah 3 kali 1 kali 3, karena arahnya ke kiri maka tandanya juga min. Kita tuliskan di bagian depan perkalian tandanya min. Selanjutnya kita hitung 2 kali 2 kali 3, 12, 3 kali 7 kali 1, 21, ditambah 5 kali 1 kali negatif 2, plus dan min, hasilnya min 10, dikurangi 5 kali 2 kali 1, hasilnya min 10, dikurangi 2 kali 7 kali negatif 2, negatif kali negatif, plus 28, dikurangi 3 kali 1 kali 3, hasilnya adalah min 9. Kita kelompokkan yang bertanda plus atau penjumlahan. 12 ditambah 21 ditambah 28, hasilnya adalah 61. Kita kelompokkan yang bertanda min atau pengurangan. Min 10 dikurangi 10 dikurangi 9, hasilnya adalah min 29. 61 dikurangi 29, hasilnya adalah 32. Maka diperoleh nilai DZ sama dengan 32. Langkah terakhir untuk menentukan nilai X, Y, dan Z, kita gunakan rumusan. Yang pertama, nilai X dapat ditentukan dengan rumus dx dibagi d. Nilai dx-nya adalah 48, nilai d adalah 16. 48 dibagi 16 hasilnya 3. Untuk nilai y dapat kita tentukan dengan rumusan dy dibagi d sama dengan nilai dy adalah negatif 16 dibagi d-nya adalah 16. Negatif 16 dibagi 16 hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan untuk nilai z sama dengan dz dibagi d, hasilnya adalah dz 32 dibagi d 16, 32 dibagi 16 hasilnya 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear pada soal adalah 3, negatif 1, dan 2. Demikian pembahasan untuk cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan determinan matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.